Berarti apa ya? Kualitas ya Bu yang terus Iya, dipertahankan iya, Samco ya untuk kualitas, 50 tahun ini. betul. Oke. Kalau dari inovasi mungkin sedikit Ibu gimana? Dari inovasi, iya kami kan juga ada R&D ya, Mhm. pengembangan formulasi, Oke. pengembangan Mhm. produk-produk gitu ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang sekarang ini sedang dibutuhkan Ya. oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia ya, Mhm. yang apalagi kemarin pandemi Pandemi kan gitu kan ya. betul. Kita juga bukan kita turut prihatin, Mhm. tetapi kita juga berusaha untuk bisa turut serta Ya. ya, turut serta dalam memberikan sesuatu lah untuk pandemi ini segera berakhir gitu ya. Yes. Itu. Jadi kalau inovasi ya saya rasa kita bisa mengikuti perkembangan zaman juga ya, secara formulasi, secara mesin-mesin ya, Oke. teknologi Ya, betul. mesin-mesin ya, dan banyak lagi lah. Yes, jadi Gitu. perpaduan kualitas dan inovasi ini pasti akan menghasilkan satu value yang luar biasa ya, yang bisa diterima Betul. masyarakat. Nah. Nah, mungkin langkah-langkah kali ya Bu ya, langkah-langkah Samco untuk menyesuaikan diri. Terlebih kalau kita tahu kan usia-usia matang itu cukup challenging gitu ya. Ada yang bilang ketuaan, tapi ada yang bilang juga banyak pengalaman gitu, supaya nggak terlalu old banget, tapi masih tetap enjoy di usia matangnya itu gimana tuh, Betul. Ya, Bu Sri? kalau langkah-langkah kita ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, balik lagi setiap jadi Smart Business. Smart listeners, bertahan sampai tahun emas bukanlah hal yang mudah ya. Pasti banyak tantangan baik dari sisi eksternal, baik juga internal. Tapi harus terus dihadapi, pastinya dengan adaptasi yang sangat luar biasa, dengan perkembangan yang juga sungguh luar biasa. So, pada kali ini dalam podcast Smart Business, kita akan belajar dari satu perusahaan farmasi yang sudah berusia 50 tahun. Dan kali ini kita akan belajar dari Samco Pharma. Sudah hadir Ibu Sri Rezeki, CEO PT Samco Pharma. Hai, Bu Sri. Hai Hadri, apa kabar? Sehat? Ibu gimana, sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kali ini kita akan berkenalan gitu ya, dan juga mengetahui sebenarnya rahasia-rahasia apa sih yang dimiliki Samco sampai bisa bertahan selama 50 tahun ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya apa tuh Bu rahasianya? Karena kan kalau kita lihat perkembangan sekarang tuh mengharuskan kita untuk terus beradaptasi. Mungkin 10 tahun tuh udah hebat gitu ya. Apalagi 50 tahun. Gimana Bu? Boleh bagi rahasianya? Oke, kalau kita ngomong rahasia sebenarnya bukan rahasia ya. Oke. Kalau rahasia saya nggak kasih Nggak tahu. kebagi ya? Tapi ini nggak rahasia lah. Sama seperti perusahaan-perusahaan lain ya, Mbak Audrey ya. Kita punya sesuatu yang saya bisa bagikan lah ya. Yang pertama mungkin kita harus selalu mengucap syukur. Oke. Ya, mengucap syukur sama yang Sang Pencipta lah ya. Kalau sampai pada saat ini 50 tahun. Terus yang kedua, mungkin kita kembali ke visi misi. Visi misi. Oke. Visi misi apapun ya. Kebetulan ini perusahaan, jadi kita balik lagi ke ingat selalu visi misi perusahaan kita ya. Jadi kalau di Samco sendiri itu visi misinya adalah menjadi sebuah industri farmasi yang terus berkembang, Oke. ya, membuat produk yang berkualitas, yang mampu bisa ya berkualitas lah ya, Yes. gitu ya. Jadi itu aja dua yang saya rasa membuat PT Samco sampai saat ini. Dan satu lagi mungkin ya, Oke. kita karena foundernya juga masih ada sampai sekarang gitu. Kadang kan kita suka ketemu, ya flashback ke belakang gitu ya. Ada beberapa zaman yang kita sudah lewati dan ada banyak kisah-kisah yang mereka ceritakan, dan ada juga pesan-pesan yang disampaikan bahwa Samco ya harus menjalankan usaha dengan jujur, Betul. dengan dengan ya kalau bisa jangan berhutang gitu. Dari financial ya, Bu ya. Secara finansial, sehingga ketika ada satu masa tertentu yang kita lewati, kita tidak menyulitkan generasi-generasi berikutnya begitu. Dan kita juga kan kepengen perusahaan ini nggak hanya sampai di sini, bahkan bisa sampai 75 tahun, 100 tahun, bahkan selamanya lah gitu ya. Yes. Yang pasti mengingat juga kebermanfaatannya tadi ya, Amin, visi benar. dan misinya. Oke. Nah, melihat sekarang tantangan yang cukup
kalau kita bisa bilang ekstrim ya Bu ya. Uh-uh. Sekarang kan ada generasi millennials, Z dan lain sebagainya. Betul. Adalah pasti tantangan dari internal dan juga eksternal. Internal mungkin kita lihat SDM-nya, materialnya dan lain sebagainya. Atau dari sisi kompetitor deh. Sekarang kan apalagi efek pandemi kemarin kan makin banyak ya bertumbuhan perusahaan-perusahaan farmasi. Ini gimana Bu untuk menghadapi tantangan-tantangan baik dari internal dan eksternal? Nah iya, kalau dari kompetitor ya, kompetitor itu karena perusahaan yang selevel sama kita itu selalu bicara tentang harga gitu kan. Tantangan mereka tuh harganya pasti lebih murah. Tapi kami sendiri kan tetap mengacu kepada cara pembuatan obat yang baik begitu, dan itu kan nggak murah ya. Betul. Itu juga kita harus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terus sudah gitu juga SDM juga kita harus latih benar-benar ya, supaya mereka juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Sekarang ini banyak sekali peraturan-peraturan baru, bukan hanya di cara membuat obat aja kan, dari perindustrian juga, dari ketenaga kerjaan juga gitu, bagaimana mereka bisa ini ya. Jadi tapi kita tetap mengacunya balik lagi kepada visi misi, bikin aja obat yang bagus deh, bikin yang berkualitas. Nanti pada akhirnya ketika obat kita baik di pasaran pasti bisa itu bisa diterima ya. Kalau obatnya manjur ya, harga berapapun orang mau ambil ya kan gitu kan. Itu aja yang kita ini ya, selain pendistribusian. Ya makanya kita taruh salesperson officer ya, gitu ke tempat daerah-daerah gitu. Jadi mereka bisa mengetahui titik lemah dan titik kuat kita bagaimana. Gitu. Berarti apa ya, kualitas ya Bu yang terus dipertahankan Sampo ya untuk 50 tahun ini. Oke. Kalau dari inovasi mungkin sedikit Ibu gimana? Dari inovasi, ya kami kan juga ada R&D ya, pengembangan formulasi, pengembangan produk-produk gitu ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia ya, yang apalagi kemarin pandemi kan betul. Gitu kan ya. Kita juga bukan kita turut prihatin, tetapi kita juga berusaha untuk bisa turut serta turut serta dalam memberikan sesuatu lah untuk pandemi ini segera berakhir gitu ya. Itu. Jadi kalau inovasi ya saya rasa kita bisa mengikuti perkembangan zaman juga ya, secara formulasi, secara mesin-mesin ya, teknologi mesin-mesin ya. Dan banyak lagi lah. Gitu. Jadi kualitas, perpaduan kualitas dan inovasi ini pasti akan menghasilkan satu value yang luar biasa ya, yang bisa diterima masyarakat. Nah mungkin langkah-langkah kali ya Bu ya, langkah-langkah Samko untuk menyesuaikan diri. Terlebih kalau kita tahu kan usia-usia matang itu cukup challenging gitu ya. Ada yang bilang ketuaan, tapi ada yang bilang juga banyak pengalaman gitu, supaya nggak terlalu old banget, tapi masih tetap enjoy di usia matangnya itu gimana tuh? Ya, Bu Sri? Kalau langkah-langkah kita ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Balik lagi setiap yang ikut ada di dalam perusahaan ini, kita ingatkan lagi visi misi, ingatkan lagi bahwa kita itu kerja itu tidak boleh secara individual, harus tim. Jadi kalau SDM-nya baik gitu ya, mereka mempunyai nilai-nilai yang sudah diberikan dari dulu gitu kan. Jadi nilai-nilai ini akan membawa mereka punya rasa sense of belonging ya, punya ini perusahaan saya nih gitu kan ya, saya ada di dalamnya. Jadi kita kasih nilai-nilai ke SDM-nya dulu nih, dilatih ya, sampai nanti mereka bisa dengan sendirinya ya, ada punya rasa kepemilikan perusahaan ini, dan kemudian kita seperti tadi melakukan perbaikan-perbaikan di dalam formulasi obat, dalam sarana prasarana ya. Setelah itu ya saya rasa kita akan tetap bisa bertahan, perusahaan apapun ya. Dan saya rasa bukan hanya perusahaan, di segala macam bidang ya. Kalau kita sudah tahu kita mau apa,
pasti kita akan bisa bertahan. Oke. Kalau kita nggak tahu maunya apa, nanti akhirnya kita Kemana-mana ya? kemana-mana Betul, gitu, betul. melebar kemana-mana gitu ya. Saya rasa itu aja sih tipsnya dari kami ya. Jadi saya juga berharap Samco Pharma bisa terus-menerus ada di industri ini ya, Yes. bahkan lebih berkembang lagi. Gitu. Oke, lebih berkembang lagi. Tapi yang pasti apa ya? Mungkin sedikit ya Bu ya, dari kemarin pandemi COVID-19, perkembangan Samco sendiri gimana sih Bu? Oh. Ini kan 50 tahunnya tuh tahun ini. Tahun ini Ya tahun gitu. ini, ya. Itu kan mungkin banyak struggle dari banyak sektor gitu ya. Samco pun mungkin di situ udah survive juga gitu. Gitu ya. Gimana tuh untuk mencapai 50 di masa yang lagi gonjang-ganjing semua, Bu? Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau gonjang-ganjing kan ya selama 50 tahun ini bukan hanya di COVID. Ini COVID yang terbesar ya. Iya, iya. Tapi dulu ya pernah kerusuhan 98 ya, gitu. itu kan juga pernah. Terus ada yang ya banyak lah ya. Tapi yang terutama ini yang dua ini, kerusuhan 98 kita bisa survive gitu dengan ikutin aja apa rule-rule yang ada di misalnya dari pimpinan bilang harus lakukan ini gitu ya. Sampai ke bawah ya mereka ikutin aja karena apa itu pasti udah dipikirkan secara matang gitu kan. Makanya dibilang tadi kalau bisa jangan berhutang ya, kita kan termasuk orang yang perusahaan yang konservatif. Betul. Ya bukan yang mau terlalu terlalu ambisius yang kayak bagaimana. Kita harus tetap growth walaupun pelan tapi growth gitu loh. Yang penting bisa berguna lah, berfaedah gitu ya. Terus sama seperti COVID kemarin, kita sampai tidak ada yang orang harus dirumahkan. Betul. Kita tetap bekerja. Kenapa? Bukan untuk sesuatu yang untuk keuntungan, tetapi di pola pikir kita adalah memberi kontribusi kepada negara. Ya, memproduksi obat yang bisa membuat orang terhindar, gitu ya. Terus kita mempersiapkan sama karyawan-karyawan ya, pekerja-pekerja untuk mereka mematuhi peraturan, misalnya ya pakai masker. Makan yang baik, yang sehat, vitamin harus itu, pokoknya daya tahan tubuh dijaga ya. Kami dari perusahaan farmasi kita dulu yang harus tunjukkan kita sehat gitu kan. Nah nanti kita produksi obat yang baik, bisa menyumbang sesuatu untuk negara gitu ya. Kita juga ada memberikan sesuatu kepada sekitar gitu kan, vitamin-vitamin gitu kan, itu kan sesuatu yang baik gitu ya. Nah sekarang ya puji Tuhan pandemi sudah berakhir ya, kita ada di dalamnya gitu ya, ikut kontribusi ya, kita senang kan gitu. Itu. Oke, jadi satu kebanggaan ya bisa lepas dari tantangan-tantangan. Betul. Yang pasti itu tadi menarik ya, bahwa value yang terus dipegang, begitu juga sense of belonging. Aku lihat nih secara kasat mata nih dari luar ya, ternyata cukup kuat gitu ya. Cukup kuat. Kalau lihat karyawan-karyawan lain ya, apa yang ya itu mereka juga kayak ada masalah di perusahaan, mereka juga satu sama lain bisa saling ini ya, saling mendukung gitu. Jadi nggak lempar-lempar gitu. Betul. Jadi keluarga kedua mungkin. Benar. Ya. Jadi memang PT Samco Pharma itu budaya kerjanya adalah budaya kekeluargaan. Yes. Makanya kan sayang sekali kalau sampai ini, dan kita juga kepingin ketika mereka nanti mungkin pensiun gitu ya. Pensiun mereka tuh ada sesuatu yang enggak dalam keadaan happy gitu. Betul. Dalam keadaan happy. Mereka punya sesuatu gitu loh. Jangan cuman kerja tapi hilang, habis. Nanti masa tuanya diisi sama sakit penyakit dan lain sebagainya. Makanya value itu penting gitu. Jangan hanya berkontribusi untuk negara, tapi juga untuk diri sendiri ya, setidaknya sudah ikut berkontribusi untuk negara. Wow, seru sekali kita mengulik satu perusahaan yang sungguh luar biasa ya, yang sudah bertahan 50 tahun dan kita harapkan semoga bisa terus menjadi solusi untuk kesehatan bangsa selama-lamanya. Kalau saya Ibu ya. Dan yang pasti, amin. Mungkin boleh info Bu untuk
teman-teman small listeners mungkin ya ingin tahu Samco Pharma lebih lanjut ataupun mungkin produk-produk apa nih yang bisa saya gunakan untuk menunjang kesehatan gitu Bu. Kira-kira boleh cari tahu kemana Bu? Oh boleh ya smart listeners ya, kalau mau melihat website kami ada di samcopharma.co.id ya, dan ya juga ada di Samco Health ya, ada Samco Health juga. Boleh dilihat di sana, ada produk-produknya juga gitu. Oke, nanti boleh ditulis di sini gitu ya, atau di description box nanti kita ketik lebih lanjut untuk Anda lebih kenal lagi dari Samco Pharma. Instagram di @samcopharma pokoknya, itu yang mungkin sekarang lagi hits ya, anak-anak pasti punya Instagram. Iya benar ya, udah milenial, udah lewat milenial malah ya. Iya, anak-anak tapi usia masih tetap muda Bu, sama kayak Samco. Oh gitu ya, iya benar. Oke, yang pasti thank you Ibu Sri. Terima kasih. Dan juga small listeners terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga cerita dari Samco Pharma yang berhasil ya melewati berbagai tantangan dan juga bisa survive sampai umur 50 tahun ini bisa menjadi inspirasi untuk bisnis Anda. Kami pamit, sampai jumpa di episode lainnya. Smart Business. Lead you better.